Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat segenap jemaat Depok yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat sapaan pagi hari ini, edisi Selasa, 6 September 2022. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan segenap kehidupan kita. Amin. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, sampai hari ini kami ada sebagaimana adanya. Tuhan memberikan hari yang baru untuk kami jalani hari ini. Memulai dan menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami senantiasa mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, kami boleh memahami dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal 19 ayat 1-15 dan yang menjadi nats terdapat pada ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Tema renungan kita hari ini, dengarlah yang patut didengar. Tanani talinga tu sipatuna diperangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkanlah bagaimana sulitnya hidup kalau tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Lebih mudah seekor kuda berjalan ke suatu tempat yang baru sama sekali daripada seorang muda yang hendak pergi ke tempat yang tentangnya ia belum pernah mendengar apapun. Kuda bergerak dengan naluri, tetapi manusia bergerak dalam kesadaran dan tanggung jawab memenuhi panggilan hidupnya. Dalam rangka itulah firman-Nya menjadi keniscayaan. Tidak mendengar dia akan mendatangkan hukuman, yakni hukuman sebagai wujud lain dari kasih yang agung. Kasih yang tidak membiarkan umat menjadi binasa selamanya. Gambaran dari hukuman-hukuman yang amat mengerikan disampaikan melalui nubuat Nabi Yeremia. Puncaknya adalah munculnya sifat dan tindakan kanibal. Manusia memakan daging manusia. Terdapat pada ayat yang ke-9. Ini adalah gambaran masyarakat yang tidak memperbaiki dirinya lagi, menjadi seperti tembikar yang pecah. Gambaran yang sedemikian mengerikan itu bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan sebagai akibat dari sikap tidak mendengar dan keras kepala dari umat yang sangat disayanginya. Sikap tidak mendengar telah melahirkan kehidupan beragama yang rusak sama sekali. Penyembahan kepada ilah lain sampai pada bentuk penyembahan yang sangat bodoh, yakni mengorbankan anak sebagai persembahan. Hidup tidaklah mungkin tanpa mendengar firman Tuhan. Seperti dalam salah satu semboyan reformasi, Sola Scriptura. Selalu terbuka dan sedia mendengarkannya akan membawa kita terus bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadanya. Secara praktis,
itulah jalan benar dan sejati untuk membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Hamya. Kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman itu tetap kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau boleh mengingatkan kami sebelum menjalani hari ini bahwa hendaknya kami mendengar apa yang patut kami dengar. Tentu yang Engkau maksudkan adalah firman-Mu, adalah kebenaran-Mu untuk kami berlakukan agar supaya kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu itu. Demikian juga hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Sungguh luar biasa dan kami mohon Engkau terus memberkati hamba-Mu itu. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena hari ini yang segera kami jalani ada sukacita yang berlimpah oleh karena orang-orang yang kami kasihi yang boleh bertambah usianya setahun. Ada Audrey Viviana Tira, Satrio Fianka M, Leoni Tebrila Palumpun. Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia ini mereka juga terus bertambah-tambah berkat dari Tuhan yang akan mereka pakai dalam melanjutkan hidup. Kami yakin yang terbaik untuk kekasih-kekasih kami yang boleh berulang tahun itu akan terus nyata dari Tuhan. Dan biarlah mereka hanya mendengarkan apa yang patut mereka dengar, yaitu firman-Mu semata. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, apakah dia orang tua kami, suami, istri, saudara-saudara kami, anak cucu kami yang masih hidup dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya segala kasih sayang yang mereka terima dari keluarga, kiranya makanan minuman dan obat-obatan dan juga perawatan dari para medis itu menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan di atas semuanya itu, kiranya iman mereka tetap kuat dan kokoh serta selalu yakin bahwa di dalam Tuhan ada kepastian untuk sembuh. Demikian juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tetaplah Engkau mensemangati mereka, sehingga sekalipun fisik mulai melemah, tetapi iman tetap kuat dan kokoh. Tuhan berkati kami menjalani hari ini dengan segala kesibukannya. Engkau tahu di mana kami akan pergi, apa yang kami akan lakukan. Engkau tahu di saat kami duduk dan berdiri, bahkan di saat kami berpikir, Engkau tahu. Dan biarlah sepanjang hari ini kami hanya mendengarkan Tuhan, dan dengan demikian hanya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Doa kami untuk semua keluarga kami dimanapun berada, kiranya mereka juga senantiasa hanya mendengar Tuhan, sehingga sejahtera menjadi milik mereka. Doa kami untuk semua sesama kami dimanapun berada Tuhan, baik yang bersuka cita maupun yang berduka, tetaplah Tuhan mengasihi mereka. Doa kami untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, kiranya mereka sebagai hamba-hamba-Mu tetap mendengarkan-Mu sehingga mereka dapat memerintah dengan baik. Begitu banyak pergumulan dunia, kami
hanya memohon Tuhan tetap hadir di tengah berbagai pergumulan itu dan pakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kiranya hari ini kami jalani dalam sejahtera-Mu dengan selalu mendengarkan-Mu semata. Karena itu, dengarkan kami Tuhan, sambut doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Selamat menjalani hari ini. Harapan kami, Bapak Ibu hanya mendengarkan Tuhan semata dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini. Tuhan bersama dengan kita selalu. Selamat